Ya, kalau kita melihat bahwa Malapari atau Pongamaya pinnata ini sebaran alamnya salah satunya ada di Lembata, dan kita lihat sebarannya sangat luas. Kita sudah melihat ada beberapa populasi atau tegaan yang kita bisa sertifikasi karena memenuhi persyaratan untuk tegaan benih teridentifikasi maupun tegaan benih terseleksi. Dan ke depan kita harus tingkatkan kualitasnya, sumber benihnya lebih bagus, lebih unggul, dengan membangun kebun benih semai, dengan membangun uji klon untuk mendapatkan klon-klon unggul. Maka program pemuliaan Malapari di Lembata ini juga harus dilakukan. Namun demikian, pengembangan sumber benih ini Malapari di Lembata tidak saja hanya untuk tujuan industri, misalkan untuk menunjang program energi baru terbarukan karena memang potensial untuk itu. Namun kalau melihat di kondisi Pulau Lembata ini kan banyak lahan-lahan kritis, lahan-lahan gundul. Kita melihat kemarin dalam satu bukit rata-rata ada 3 warna, karena ini musim hujan, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna coklat karena kering, dan juga ada yang berwarna hitam karena rentan terhadap kebakaran. Karena pada saat tanah itu, lahan itu gundul ya, banyak belukar yang kering, maka menjadi sumber bahan bakar untuk terjadinya kebakaran. Oleh karena itu Malapari ini salah satu jenis natif di Lembata dan cukup luas sehingga potensial untuk kita gunakan berbagai program. Yang pertama saya kira untuk mengembalikan lahan-lahan kritis menjadi hijau, ya, maka bisa kita lakukan program restorasi, mengembalikan lahan-lahan gundul itu menjadi hijau dengan jenis-jenis natif di Lembata, salah satunya Malapari. Nah, yang kedua ini juga bisa melakukan reforestasi, menghutankan kembali lahan-lahan yang dulu bekas hutan tapi terus gundul karena proses penebangan dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak hanya untuk restorasi dan konservasi, namun Malapari ini sangat potensial untuk energi baru terbarukan. Kita tahu salah satu program Astacita dari Kabinet Merah Putih adalah untuk kemandirian pangan, kemudian energi dan air. Nah, kemandirian energi ini potensi bagi negara-negara tropis seperti Indonesia, karena negara-negara lain pada saat ini juga membutuhkan sangat besar untuk bahan baku biodiesel maupun bioaftur ke depan. Kita tahu kebutuhan sampai ratusan miliar dalam ratusan miliar ton dalam 1 tahun, sehingga kita harus siapkan sejak dini. Oleh karena itu, Lembata menjadi pulau energi ini sangat-sangat memungkinkan selama kita membuat strategi yang tepat untuk konservasi, restorasi, dan juga untuk industri. Namun demikian semua harus dibarengi dengan riset agar supaya benih-benih yang kita gunakan adalah benih-benih unggul yang memang menunjang dari program yang akan kita lakukan di Pulau Lembata. Ke depan apabila kita sudah mendapatkan klon-klon unggul dari Malapari VAR Lembata, VAR itu adalah varietas ya, VAR Lembata, maka ini tidak menutup kemungkinan Malapari Lembata ini akan menjadi salah satu klon unggul yang bisa dikembangkan untuk FDT di Indonesia dan bahkan untuk global. Saya kira itu, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan berhasil. Sukses untuk Lembata.